Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal menjelaskan tentang processing jaringan. Proses pembuatan sediaan atau preparat jaringan meliputi processing jaringan, embedding, dan pemotongan jaringan mikrotom. Ada pula macam-macam processing jaringan. Yang pertama ada fisaksi, dehidrasi, clearing, impregnasi, blocking, sectioning, staining, dan terakhir ada labeling. Yang pertama adalah fisaksi. Apa itu fisaksi? Fisaksi adalah proses mempertahankan bagian-bagian sel atau jaringan agar tetap berada pada tempatnya serta tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Ada pula tujuan dari fisaksi, yaitu mengawetkan jaringan, mengeraskan jaringan, menghambat terjadinya pembusukan dan autolisis serta pemadatan koloid. Adapun larutan dari fisaksi ada aldehida, arsenic agents, merkuri, pikrat, dan terakhir ada alkohol. Selain itu ada juga larutan pengawetnya, ada formalin, Mueller, Boyne, Kornoy, Kaurenhelli, etanol, telesgenkin, dan larutan Hedin-Hens. Proses melakukan fisaksi adalah: pertama, sampel jaringan dipilah menjadi 3 bagian. Masukkan sampel jaringan ke dalam kaset. Masukkan kaset ke dalam wadah larutan fisaksi, lalu inkubasi pada suhu kamar selama 24 jam. Setelah fisaksi, selanjutnya ada dehidrasi. Dehidrasi adalah proses pengeluaran air dari jaringan agar jaringan tersebut dapat diisi oleh parafin sehingga dapat diiris-iris tipis. Adapun tujuan dari dehidrasi adalah agar seluruh ruang-ruang antar sel dalam jaringan dapat diisi dengan molekul parafin. Dehidrasi sendiri menggunakan alkohol bertingkat dari presentasi rendah ke presentasi tinggi. Larutan yang digunakan dalam dehidrasi yang pertama adalah metil alkohol, sukrosa 20%, dan alkohol. Persiapan dilakukan dalam dehidrasi adalah wadah, pinset, pensil, label, dan bahan untuk dehidrasi. Prosedur yang dilakukan dalam dehidrasi adalah yang pertama, siapkan 5 wadah berisi bahan dehidrasi. Sampel yang sudah dipisahkan dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Masukkan sampel jaringan yang telah dicuci yang berisi alkohol selama 3 jam. Setiap 1 jam sekalinya diganti alkoholnya. Selanjutnya ada clearing. Clearing adalah suatu tahap untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Tujuan dari adanya clearing adalah agar jaringan dapat dimasukkan ke dalam parafin dan membuat jaringan tampak menjadi lebih bening. Adapun larutan yang digunakan dalam clearing, yang pertama ada kloroform, benzena dan selena, cendarwood oil, benzil benzoat, dan yang terakhir ada metil benzoat. Persiapan yang dilakukan dalam clearing adalah pertama, ada wadah, pinset, pensil, label, dan bahan untuk clearing. Prosedurnya seperti berikut ini. Setelah clearing, selanjutnya impregnasi. Impregnasi adalah proses pengeluaran cairan pembening. Tujuan dari impregnasi adalah agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembening. Macam-macam zat dalam impregnasi adalah parafin cair panas, plastik, dan terakhir adalah paraplas. Persiapan yang dilakukan dalam proses impregnasi adalah wadah, pinset, pensil, label, oven, dan parafin atau paraplas.
Prosedur saat melakukan impregnasi yang pertama adalah ambil jaringan dari proses clearing. Masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin. Terus masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56-59, lalu inkubasi minimal 2 jam. Selanjutnya adalah blocking. Blocking adalah suatu proses pembuatan blok preparat dengan menggunakan bahan dari parafin. Tujuan dari blocking adalah agar mudah diiris saat dipotong dengan mikroktum. Persiapan melakukan blocking ada cetakan dan atau potongan besi L, pinset, teko, label, pensil, dan terakhir adalah parafin atau paraplas. Prosedur melakukan blocking ada 2 cara, yaitu menggunakan potongan besi L ataupun dengan cetakan dari plastik seperti berikut. Setelah blocking, selanjutnya adalah sectioning. Sectioning adalah pengirisan blok parafin dengan mikrotum. Tujuannya adalah agar jaringan dapat dipotong dengan sangat tipis dan didekatkan pada gelas objek. Persiapan melakukan sectioning adalah mikrotum, pisau mikrotum, water bed, gelas objek, blok parafin, dan sangklit atau kuas, dan terakhir adalah zat perekat berupa albumin dari putih telur. Teknik yang digunakan untuk sectioning yang pertama, perekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduknya di mikrotum. Tempat duduk blok parafin kemudian diletakkan pada pemegangnya atau holder pada mikrotum dan dikunci dengan kuat. Kedua, letakkan pisau mikrotum pada tempatnya dan atur sudut kemiringannya 20-30. Ketiga, atur ketebalan potongan diinginkan, biasanya ketebalan antara 5-7. 4. Gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah blok preparat secara teratur dan ritmis. Buang pita-pita parafin awal yang tidak mengandung jaringan hingga mendapatkan potongan yang mengandung preparat jaringan. Yang kelima, pita parafin yang mengandung jaringan lalu dipindahkan secara hati-hati menggunakan sangklit atau kuas ke dalam water bed yang temperaturnya diatur 37-40 dan dibiarkan beberapa saat hingga pita parafin tersebut mengembang. Selanjutnya, setelah pita parafin terkembang dengan baik, tempelkan pita parafin tersebut pada gelas objek yang telah dikuatet dengan cara memasukkan gelas objek ke dalam water bed dan menggerakkannya ke arah pita. Dengan menggunakan sangklit atau kuas, pita parafin ditempelkan pada gelas objek. Setelah melekat gelas objek, digerakkan keluar dari water bed dengan hati-hati agar pita parafin tidak melipat. Yang terakhir, setelah air kering dan pita parafin telah melekat dengan kuat, simpan gelas objek berisi potongan parafin dan jaringan sampai saat diwarnai. Selanjutnya adalah staining. Staining atau pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong. Tujuan dari staining adalah agar terjadinya proses timbul warna pada jaringan. Yang dipersiapkan dalam staining adalah preparat hasil sectioning, staining jar, cover glass, pewarna hemoktosilin, alkohol 95, 90, 80, dan 70, silon, dan Canada balsam. Prosedur dari staining adalah seperti berikut. Terakhir ada labeling. Labeling adalah pencatatan kembali detail dari jaringan pada gelas objek atau preparat seperti nomor registrasi pasien, nama organ, asal sampel, tanggal pembuatan, dan lain-lain. Tujuan dari labeling adalah untuk menghindari kesalahan atau tertukarnya preparat satu dengan yang lainnya saat pengamatan oleh dokter spesialis patologi anatomi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.